Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul tentang pembelajaran PAI berbasis TIK. Ini langsung saja pembahasan. Yang pertama yaitu video pembelajaran. Video pembelajaran adalah media untuk mentransfer pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bagian dari proses belajar. Lebih interaktif dan lebih spesifik dari sebuah buku atau kuliah. Tutorial berusaha untuk mengajar dengan contoh dan memberikan informasi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Selanjutnya, menurut Kepiriana, media video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori, aplikasi, pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu adalah karakteristik media video pembelajaran. Menurut Kepiriana, untuk menghasilkan video pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi dan efektivitas penggunanya, maka pengembangan video pembelajaran harus memperhatikan karakteristik dan kriterianya. Karakteristik video pembelajaran yaitu adalah yang pertama, clarity of message atau kejelasan pesan. Maksudnya yaitu adalah dengan media video siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh, sehingga dengan sendirinya informasi akan tersimpan dalam memori jangka panjang dan bersifat referensi. Selanjutnya yaitu adalah stand alone atau berdiri sendiri. Video yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Selanjutnya yaitu adalah user friendly atau persahabatan. Media video menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan bahasa yang umum. Selanjutnya yaitu adalah representasi isi. Materi harus benar-benar representatif, misalnya materi simulasi atau demonstrasi. Pada dasarnya materi pembelajaran baik sosial maupun sains dapat dibuat menjadi media video. Selanjutnya yaitu visualisasi dengan media. Materi dikemas secara multimedia, terdapat di dalamnya teks, animasi, sound, dan video sesuai tuntunan materi. Selanjutnya yaitu adalah menggunakan kualitas resolusi yang tinggi. Tampilan berupa grafis media video dibuat dengan teknologi rekayasa digital dengan resolusi tinggi, tetapi support untuk setiap spek sistem komputer. Selanjutnya yaitu dapat digunakan secara klasikal atau individual. Video pembelajaran dapat digunakan oleh para siswa secara individual, tidak hanya dalam setting sekolah. Selanjutnya yaitu adalah yang ketiga, tujuan penggunaan media video dalam pembelajaran. Ronald A. Denson mengemukakan tentang beberapa tujuan pembelajaran menggunakan media video, yaitu mencakup tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga tujuan ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan kognitif. Tujuannya yaitu dapat mengembangkan kemampuan kognitif yang menyangkut kemampuan mengenal kembali dan kemampuan memberikan rangsangan berupa gerak dan sensasi. Selanjutnya dapat mempertunjukkan serangkaian gambar diam tanpa suara sebagaimana media foto dan film bingkai meskipun kurang ekonomis.
Selanjutnya, video dapat digunakan untuk menunjukkan contoh cara bersikap atau berbuat dalam suatu penampilan, khususnya menyangkut interaksi manusiawi. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan afektif. Dengan menggunakan efek dan teknik, video dapat menjadi sebuah sangat baik dalam mempengaruhi sikap dan emosi. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan psikomotorik. Tujuannya yaitu adalah video merupakan media yang tepat untuk memperlihatkan contoh keterampilan yang menyangkut gerak. Dengan alat ini diperjelas baik dengan cara memperlambat atau mempercepat gerakan yang ditampilkan. Selanjutnya, melalui video siswa langsung mendapat umpan baik secara visual terhadap. Selanjutnya, kemampuan mereka sehingga mampu mencoba keterampilan yang menyangkut gerakan tadi. Materi harus benar-benar representatif, misalnya materi simulasi atau demonstrasi. Pada dasarnya materi pelajaran baik sosial maupun sains dapat dibuat menjadi media video. Selanjutnya yaitu visualisasi dengan media. Materi dikemas secara multimedia, terdapat di dalamnya teks, animasi, sound, dan video sesuai tuntunan materi. Selanjutnya yaitu adalah menggunakan kualitas resolusi yang tinggi. Tampilan berupa grafis media video dibuat dengan teknologi rekayasa digital dengan resolusi tinggi, tetapi support untuk setiap spek sistem komputer. Selanjutnya yaitu dapat digunakan secara klasikal atau individual. Video pembelajaran dapat digunakan oleh para siswa secara individual, tidak hanya dalam setting sekolah. Selanjutnya yaitu adalah yang ketiga, tujuan penggunaan media video dalam pembelajaran. Ronald Adenson mengemukakan tentang beberapa tujuan pembelajaran menggunakan media video, yaitu mencakup tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga tujuan ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan kognitif. Tujuannya yaitu dapat mengembangkan kemampuan kognitif yang menyangkut kemampuan mengenal kembali dan kemampuan memberikan rangsangan berupa gerak dan sensasi. Selanjutnya, dapat mempertunjukkan serangkaian gambar serangkaian gambar diam tanpa suara sebagaimana media foto dan film bingkai meskipun kurang ekonomis. Selanjutnya, video dapat digunakan untuk menunjukkan contoh cara bersikap atau berbuat dalam suatu penampilan, khususnya menyangkut interaksi manusiawi. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan afektif. Dengan menggunakan efek dan teknik, video dapat menjadi sebuah sangat baik dalam mempengaruhi sikap dan emosi. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan psikomotorik. Tujuannya yaitu adalah dalam suatu penampilan, khususnya menyangkut interaksi manusiawi. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan afektif. Dengan menggunakan efek dan teknik, video dapat menjadi sebuah sangat baik dalam mempengaruhi sikap dan emosi. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan psikomotorik. Tujuannya yaitu adalah video merupakan media yang tepat untuk memperlihatkan contoh keterampilan yang menyangkut gerak. Dengan alat ini diperjelas baik dengan cara memperlambat atau mempercepat gerakan yang ditampilkan. Selanjutnya, melalui video siswa langsung mendapat umpan baik secara visual terhadap.
Selanjutnya kemampuan mereka sehingga mampu mencoba keterampilan yang menyangkut gerakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Kita berlanjut perkuliahan pada siang hari ini ya, dengan alhamdulillah sangat lancar sekali. Nah, tapi di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan yang telah dijelaskan tadi dari awal teman saya itu Bang Ali, yaitu tentang bagaimana penggunaan Windows Movie Maker. Ya maaf, agak ribet ya. Windows Movie Maker. Ya, jadi di sini adalah aplikasi untuk mengedit suatu video ataupun gambar untuk mengabadikan momen-momen spesial dari mungkin momen dari keluarga, mungkin dari sesuatu yang indah di hidup kalian, kita semuanya gitu. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari Windows Movie Maker sama beberapa menu yang digunakan ataupun yang terdapat di dalamnya. Ya, jadi dari teman-teman semuanya, nah ini bisa di-download aplikasinya untuk lebih lanjutnya. Nah, sebelum mendownload aplikasinya, nah saya akan jelaskan sedikit aja tentang beberapa poin. Nanti akan juga kan seterusnya akan dijelaskan oleh saudara saya yang Ukti Yuliana. Langsung saja untuk tutup poin saja untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Sudah kalian di sini sudah ada beberapa yang saya rangkum. Jadi bahwasanya dalam Windows Movie Maker itu yang pertama adalah manfaat mempelajari Windows Movie Maker. Yang pertama yaitu adalah poin pertama, tampilan video lebih menarik. Nah, jadi di sini kelebihan dari Windows ini adalah ketika kita mau mengedit suatu video ataupun foto yang kita kumpulkan ataupun kita ingin abadikan dalam hidup kita ya. Nah, itu kalau kita menggunakan aplikasi ini, nah dalam bentuk video itu akan lebih menarik. Di situ ada beberapa icon-icon, kemudian ada beberapa setting pengeditan itu yang sangat menarik untuk kita tambahkan di situ. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah mampu membuat video klip sebuah album. Nah, jadi di sini dalam aplikasi ini bukan hanya untuk memotong video ataupun hanya menggabungkan video ataupun gimana, tapi bisa menggunakan untuk dijadikan album. Banyak banget ya, jadi suatu album yang itu akan menjadi lebih menarik lagi. Yang pertama tadi kan lebih menarik, kemudian dijadikan sebuah album yang itu bisa lebih terrealisasi lagi ya, ataupun lebih istilahnya lebih tertata lagi. Nah, jadi sehingga dijadikan satu folder itu bisa lebih mempersingkat ataupun lebih memperkecil suatu penyimpanan. Yang ketiga yaitu yang terakhir untuk manfaat pembelajaran Windows Movie Maker yaitu adalah dapat menampilkan video dengan variasi musik. Nah, jadi di sini biar nggak lebih biar nggak istilahnya hambar ya. Jadi untuk kita biar lebih menarik, nggak kan otomatis kalau kita mengabadikan suatu momen otomatis bukan hanya kita aja yang melihatnya kan, tapi banyak sekali orang yang akan melihatnya. Nah, agar lebih menarik dalam aplikasi ini, nah di sini dapat kita tambahkan itu adalah musik ataupun audio visual. Jadi bahwasanya kalau kita sudah mengedit kemudian menambahkan suatu video ataupun gambar yang kita susun sedemikian rupa dari beberapa teks yang sudah dijelaskan tadi, nah kita bisa menambahkan musik. Ya, musiknya terserah kita ya kan, maunya musiknya apa kayak gitu. Ya mungkin ya sesuai dengan momen-momen yang ada di situ ya. Jadi agar lebih menarik, dan juga kalau kita tampilkan nanti mungkin tampilkan ke teman kita ataupun ke keluarga kita, atau kita tampilkan ke mungkin ya sesuatu dalam hidup kita, itu akan lebih menarik ya. Jadi ternyata lebih enjoy, kita nikmati dan sebagainya seperti itu. Nah, ini adalah poin pentingnya adalah manfaat mempelajari Windows Movie Maker. Jadi ini sangat penting lah untuk kita pahami bagaimana sebelum kita download suatu aplikasi tersebut, kita harus mencari tahu dulu gimana speaknya dan manfaat-manfaat dalam aplikasi tersebut ya. Bukan hanya itu, semuanya pun harus butuh perkenalan dan juga harus butuh penyesuaian. Baik, kemudian ya, yang selanjutnya itu adalah beberapa menu yang digunakan. Nah, jadi beberapa menu di situ sebenarnya tadi dijelaskan di pemakalah, dituliskan yang kita susun itu adalah ada banyak ya kan, tetapi saya akan lebih mempersingkat lagi. Ini adalah poin-poin penting yang terdapat di dalamnya aja. Saya akan menjelaskan 5 saja ya agar lebih singkat. Tab yang pertama adalah menu bar dan toolbar. Nah, gimana tuh menu bar dan toolbar ini? Nah, menu bar dan toolbar ini maksudnya adalah fungsinya untuk perintah untuk
menjalankan aplikasi ataupun menu yang terdapat di utama itu. Jadi menu bar itu adalah satu menu, nanti ada menu di situ, ada beberapa perintah yang antum akan lihat ataupun antum laksanakan. Nah, yang di sini yang toolbarnya ini, yang toolbar, ini adalah lebih singkat. Jadi kalau menu bar ini adalah ada beberapa pilihan, kemudian kalau yang toolbar itu adalah kalau kita klik itu akan lebih singkat ataupun lebih istilahnya jalan terobosannya seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah movie text pen. Nah, movie text pen seperti apa? Jadi movie text pen itu adalah untuk membantu mengoperasikan perintah dalam pembuatan film ya. Jadi kalau kita sudah lihat dari menu ini tadi, kemudian kita menggunakan toolbar, nah kita akan dibantu oleh text pen tadi ya. Movie text pen ini adalah pembantu untuk mempermudah dalam pengeditan satu video ataupun suatu film seperti itu. Yang ketiga yaitu adalah edit movie. Ya, edit movie udah kelihatan ya, edit movie. Edit ya, berarti edit itu merubah ataupun memberikan suatu variasi, berarti edit movie. Ya, jadi edit movie itu adalah proses dalam melihat video ya, melihat video, menampilkan video, melihat video ataupun gambar. Nah, itu kita akan rubah ataupun kita buat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin ditambahi biar lebih cantik, tambahi apa gitu, atau ditambahi item-itemnya seperti apa. Nah, itu kita akan tahu dan akan istilahnya sesuai dengan angan-angan kita, sesuai dengan harapan kita, dan sesuai dengan kreativitas dan bakat kita otomatis ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman semua nanti akan bisa lebih mudah dan juga akan lebih bisa sesuai dengan harapan yang kita inginkan seperti itu dengan menggunakan edit movie tadi. Yang keempat adalah finish movie ya. Finish movie di sini adalah finish movie ini berguna ataupun digunakan, manfaatnya adalah untuk menyimpan ataupun menyimpan ataupun mendokumentasikan hasil dari apa yang telah kita kerjakan. Tadi kita udah mengedit, kan udah menambahkan item, menambahkan beberapa efek suara, efek musik dan sebagainya. Nah, kita tinggal di finish movie, yaitu di terakhir, yaitu adalah menyimpan, boleh di hard disk, di CD, ataupun kita bisa kirim lewat email, website, ataupun langsung kita upload ke channel YouTube. Mungkin ada teman-teman yang punya channel YouTube, bisa seperti itu. Jadi seperti itu. Dan itu gunanya adalah finish movie. Dan yang terakhir itu adalah movie making tips. Nah, movie making tips. Nah, jadi sebenarnya movie making tips ini adalah pelengkap. Jadi di situ hanyalah pelengkap ya, bukan pelengkap hidup ya. Jadi pelengkap dalam aplikasi ini. Jadi movie making tips ini adalah untuk pelengkap. Jadi bahwasanya mungkin kalau kita ingin mempermudah dari aplikasi yang kita download tadi, yaitu adalah di Windows Movie Maker, kita bisa menggunakan movie making tips. Di situ ada beberapa arahan yang itu sebagai pelengkap dari pertolongan perintah yang umum yang terdapat dalam ini tadi, menu tadi, dari menu yang ada di dalam Windows Movie Maker. Jadi lebih mudah. Di situ ada istilahnya, kalau orang itu, kalau kita lihat di sini ada tutorial yang ada pengarahannya. Kalau HP itu ada spesifiknya, ada jenis-jenis HP itu seperti apa, seperti itu. Jadi movie making tips adalah perlengkap umum yang terdapat dalam menu-menu dalam Windows Movie Maker, seperti itu. Mungkin teman-teman dari penjelasan ini tadi yang singkat sekali ya kan, ya lebih singkat dan cepat ya. Jadi kalau ingin lebih mengetahui lagi ataupun penasaran, silahkan langsung di download sekarang ya kan, punya paketan silahkan beli, atau memakai wifi kampus juga banyak ya kan, silahkan di download sekarang. Di Play Store banyak sekali ya Movie Maker. Nah, silahkan diabadikan semua kenangan Anda ya, sama orang tercinta Anda, sama orang yang kalian sayangi. Silahkan di download dan kemudian langsung diaplikasikan dari apa yang kita arahkan tadi, dari Mas Ali, dari saya, kemudian nanti dari teman saya akan dijelaskan di belakang. Dan di situ nanti akan juga ditampilkan tutorial bagaimana membuat suatu video dari menggunakan Windows Movie Maker tadi. Oke? Untuk teman-teman, dari penjelasan dari saya cukup sekian. Nanti selamat mencoba dan silakan mendengarkan dari penjelasan yang berikutnya dari teman saya berikut ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat video dengan menggunakan aplikasi Windows Movie Maker. Nah, langsung saja yang pertama di sini yaitu mengimport file.
di mana mengimport file gambar bisa dari hard disk pada komputer jaringan, CD, atau dari media penyimpanan yang lain. Nah, ketika mengimport file pada Windows Movie Maker, bisa mengimport satu atau beberapa file sekaligus. Langkah-langkah untuk mengimport yaitu yang pertama, silahkan klik menu import picture. Yang kedua, akan muncul menu import untuk mencari file gambar yang kita simpan. Selanjutnya itu pilih file gambar yang kita inginkan, kemudian klik import. Langkah selanjutnya yaitu memberikan pemisah atau transisi. Nah, untuk memberikan pemisah setiap gambar, kita harus menempatkan transisi di bagian potongan gambar yang sudah disediakan oleh Windows Movie Maker itu sendiri. Nah, transisi berada di Edit Movie. Untuk memberikan transisi, kita view video transisi, lalu pilih salah satu model transisi. Setelah itu di drag ke bawah, tempatkan di posisi transisi. Selanjutnya yaitu memberikan efek pada gambar. Nah, pemberian efek di gambar agar gambar nampak lebih beda dari suasana yang aslinya. Nah, selanjutnya yaitu memberikan efek pada gambar. Pemberian efek di gambar agar gambar tampak lebih beda dari suasana yang aslinya. Efek berada sama dengan transisi, yaitu di Edit Movie. Dan cara penempatan efek juga sama, yaitu dengan cara mendrag efek, tempatkan pada posisi efek di storyboard. Nah, baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak saja tutorial bagaimana cara membuat video dengan menggunakan aplikasi Windows Movie Maker berikut ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Clive Skill. Di video ini saya akan membahas tuntas cara menggunakan software Windows Movie Maker. Windows Movie Maker atau yang bisa disebut WMM sangat disarankan untuk teman-teman yang belum terlalu mahir dalam editing video. Karena tampilannya yang mudah dimengerti dan cara menggunakannya cukup mudah ketimbang software editing lainnya seperti Adobe Premiere, Sony Vegas, dan lain-lain. Selain itu, WMM tidak memerlukan spesifikasi dan HDD yang besar. Oke, kita akan mulai menggunakan Windows Movie Maker. Kita buka Windows Movie Maker. Di sini saya menggunakan WMM versi 6.0. Nah, ini adalah tampilan dari WMM. Ini adalah preview dari video yang akan kita edit nantinya. Ini berfungsi untuk visualisasi atau gambaran dari video yang kita edit. Lalu di bawah sini ada timeline yang fungsinya yaitu sebagai tempat untuk edit video, meletakkan video, audio beserta efeknya, dan untuk meletakkan title. Untuk mengedit video, tentunya pertama-tama kamu harus import video yang akan kamu edit dengan cara klik file, lalu pilih import media item. Atau selain itu, kamu juga bisa langsung ke file location-nya di sini. Lalu kita pilih video yang akan kita edit, lalu drag ke sini seperti ini. Ya, maka dia akan muncul di sini. Setelah itu, drag videonya ke timeline. Seperti ini. Untuk membuat efek pada videonya, teman-teman bisa klik di sini, lalu pilih Effects. Di sini sudah tersedia berbagai efek yang teman-teman bisa gunakan untuk memperindah video. Misalnya saja saya menggunakan efek hitam putih atau grayscale di sini. Lalu setelah itu
teman-teman drag ke video yang akan diedit di timeline seperti ini. Ya, maka dia akan menjadi hitam putih seperti ini. Tentunya di sini juga tersedia berbagai transisi yang tentunya bisa bikin video kamu menjadi lebih sempurna. Kita klik di sini, lalu pilih transition. Lalu kita pilih transisi yang akan digunakan, seperti misalnya saja ini. Lalu kita drag di antara dua video seperti ini. Selain itu, kita juga bisa masukkan title dengan cara klik tools, lalu pilih titles and credit. Tinggal pilih di sini. Saya pilih title at the beginning, yang mana titlenya akan muncul di awal video. Di sini kita masukkan teksnya. Lalu klik add title. Lalu setelah selesai edit video, kita ekspor videonya dengan cara klik file, lalu klik publish movie. Di sini kita pilih this computer, lalu kita klik next. Setelah itu kita masukkan file name-nya, lalu kita tentukan location untuk ekspornya di sini. Berikutnya kita klik next. Lalu di sini kita setting kualitas videonya yang akan kita publish. Di sini ada best quality, yang mana video kita akan diekspor dengan kualitas yang terbaik. Lalu teman-teman juga bisa kompres videonya di sini dengan pilih compress tool. Lalu kita masukkan size yang ingin kita peroleh dari hasil publish video tersebut. Lalu di sini ada more settings. Di sini tersedia berbagai format-format yang teman-teman bisa pilih. Di sini ada GIF file dan lain-lain. Lalu setelah pilih untuk settingan kualitas videonya, kita tinggal klik publish seperti ini. Ya, tunggu hingga selesai. Oke, sekian video pembahasan Windows Movie Maker. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini. Thanks for watching. Stay creative and God bless. Aplikasi Windows Movie Maker. Jika aplikasi sudah mendukung fasilitas simpon, maka sudah dipastikan akan sangat bermanfaat dan akan disukai banyak orang. Dalam hal ini Microsoft Windows XP bisa digunakan untuk mengimpor klip video dari camcorder analog atau VCR dengan menggunakan adapter yang murah. Sebagai gambaran beberapa fasilitas yang didukung oleh proses ini adalah selanjutnya yaitu memberikan efek pada gambar. Pemberian efek di gambar agar gambar tampak lebih beda dari suasana yang aslinya. Efek berada sama dengan transisi, yaitu di edit movie, dan cara penempatan efek juga sama, yaitu dengan cara mendrag efek, tempatkan pada posisi efek di storyboard. Nah di sini juga ada kelemahan dari aplikasi Windows Movie Maker. Yang pertama yaitu terkadang sering not responding, entah saat export, import, atau save.
Yang kedua, terjadi penutup program kerja saat melakukan pengeditan Windows Movie.